Resto, saya Pandit Tarkam. Dan kali ini saya kayak YouTuber itu ya. Saya kolaborasi datang ke tempatnya Fares. Ini anak muda yang agak-agak gimana ya? Saya nggak ini. Gue pikir wajahnya K-pop banget. Ternyata bola banget. Kok wajahnya K-pop kan? Nggak, gue terdistract banyak anak-anak muda sekarang yang suka K-pop gitu. Mungkin anaknya suka K-pop kali. Iya. Atau gue yang ke-distract K-pop ya. Tapi gue nggak akan bahas K-pop, gue akan bahas who is Fares Khan. Pasti lebih banyak orang tahu dia daripada gua gitu. Tapi enggak juga mah. Tapi paling tidak gini loh. Iya, iya. Dia itu adalah salah satu reviewer jersey gitu, dan ini akan tayang di hari Jumat, namanya Jumat Jersey. Jumat Jersey. Jumat punya konten sendiri tentang jersey. Soal jersey punya sendiri-sendiri tapi jarang-jarang diisi gitu. Oh, nggak apa-apa. Berarti. Udah kalah saingan lah sama lokal jersey, sama Las jersey, sama Fares udah kalah. Tapi paling tidak gue pengen gini. Kenapa gue tertarik untuk mewawancara dia? Karena dia adalah beberapa kali pamer soal jersey Persebaya, tim Jawa Timur gitu. Iya. Padahal dia besok di Jakarta gitu. Iya. Apa sih yang membuat tertarik mereview jersey sepak bola Indonesia yang mungkin waktu memulai itu tidak gampang mencari jersinya? Apa yang men-trigger kamu melakukan itu, Res? Yang aku pengen bikin gitu ya? Iya. Ini jersey Persebaya atau overall jersey? Overall dulu. Kenapa pengen review ini? Sebenarnya ini sih Mas, gangguan jiwa. Serius. Dulu jadi gini. Kayaknya yang suka bola nasional gangguan jiwa semua. Enggak, itu kayak lebih ke apa ya, dari batin yang bergejolak gitu loh. Iya. Karena jujur sebenarnya kalau di Indonesia itu memang kita sulit banget yang bisa makan ya? Iya, silakan. Untuk dapetin yang namanya merchandise, apalagi jersey gitu. Okay. Dan itu yang namanya anak kecil masih suka bola ya Mas, itu bener-bener bisa punya baju bola original itu sesuatu hal yang mewah banget. Kamu beli original pertama tahun berapa di bola lokal? Lokal atau baju luar negeri? Jersey klub luar negeri? Lokal aja yang lokal. Luar negeri mah dari dulu agak gampang kan? 2011 kayaknya. Itu klub apa? Antara Persiba Balikpapan atau Sriwijaya FC. Mereka kan pakai apparel specs. Jadi gampang Mas ya. Oke. Dan itu pun harganya masih murah sih menurut aku ya. Karena jujur gini Mas, dulu tuh aku kan emang orang Jawa Timur nih. Oke. Jadi gak tau kenapa kayak lingkungan aku tuh kayak harus suka Persebaya sama Arema. Oke. Tahu lah Jawa Timur pasti kalau nggak biru hijau gitu hatinya gitu kan. Dan itu yang bikin aku sampai dulu aku juga sempat akademi Arema juga. Oh gitu. 3 tahun di akademi Arema. Cuman kalau bola sih aku nggak terlalu spek satu klub banget ya. Karena emang ya dasarnya emang suka permainan sepak bola gitu. Ya. Walaupun klubnya Arema gitu. Cuman dulu tuh pengen banget gitu kalau ke Malang belinya jersey. Oke. Entah Arema atau Persema. Oke. Terus kalau ke Surabaya, ya udah pengen beli jersey Persebaya. Ada satu hal yang aku ingat Mas. Itu aku waktu itu diajakin ayahku ke Surabaya, jalan-jalan kita. Terus ke stadionnya dulu apa? 10 November. Tambak Sari. Ya, Tambak Sari. Di sebelah Tambak Sari itu kan Tambak Sari. Sebelah Tambak Sari yang sebelah kantor Koni. Nah, di situ kan ada distronya salah satu teman-teman bonek. Namanya itu kalau nggak salah Green Shop. Iya, itu yang biayai Marwal Iskandar. Iya. Wow. Nanti kita ajak ke rumahnya ya. Oke, boleh. Kita ajak ke rumah Marwal Iskandar. Itu duit kita pertama, bukan duit ya, maksudnya yang salah satu trigger teman-teman bonek itu Marwal Iskandar. Oke. Kita bakal bahas sih kayaknya. Maka aku nanti dicatat aja. Iya. Karena aku emang channelnya masih bayi banget. Terus abis itu waktu itu kan aku masih SMP tuh Mas. Jadi aku SMP pesantren nih. Jadi untuk keluar dari pesantren, maksudnya keluar ada waktu main itu jarang banget. Jadi sekalinya main, oke lah sama ayah diajakin ke Surabaya. Nah, itu tuh kalau nggak salah Persebaya itu masih pakai jersey Joma atau Diadora gitu. Intinya jersey apparel luar negeri. Dan kalau aku bisa dapetin itu jersey, itu bangga banget Mas. Oke. Nah, terus pas di toko mereka bilang habis. Kecewa dong. Maksudnya anak kecil pengen jauh-jauh dari yang gimana yang di pesantren nggak bisa kemana-mana, sekalinya bisa kemana nggak dapet apa yang dia pengen gitu. Terus akhirnya dapetnya cuman kaos aja. Iya. Nah terus
sempat 2011 aku seleksi Arsenal. Itu di stadion. Oh, SSI Arsenal. Iya, SSI Arsenal. Itu di Stadion Gajayana di Malang. Pelatihnya Claudio Luzardi waktu itu. Bukan? Aduh, aku lupa. Lupa Okay. banget. Itu aku masih baru keluar SMP. Terus Okay. abis itu sama pengen cari jersey Arema, tapi nggak tahu belinya di mana. Terus akhirnya ya udah akhirnya dapat yang KW-KW gitulah. Cuman ya udah cukup senang banget. Perlu diketahui ya. Hmm. Gua bukan konsultan sih. Kayak teman diskusi dulu MAP, Mitra Adi Perkasa. Oh. Zaman-zaman waktu itu Iya. dia mau terjun ke sepak bola Indonesia. Oke. Nah, waktu itu dia salah satu waktu itu namanya Mbak Ratna, itu orang MAP itu sering ngobrol sama gua. Makanya gue sebenarnya gue mau bawa jersey ini. Lu pasti kan ngiler dapet jersey. Gue punya jersey Aduh, racun banget. Arema yang Puma. Oh, yang 2008. 2008 atau 2007 ya, itu pokoknya. Iya. Itu susah banget dicari. Oh. Karena setelah itu Puma nggak akan sponsor sepak bola Indonesia lagi dengan ada satu apa something yang nggak bisa sponsor lagi. Iya. Itu gue punya. Iya, yang bentol Arema tulisannya. Iya, dan gue dapetnya dari MAP. Itu gue simpan, gitu. Maksudnya itu kalau gue keluar negeri gue bawa, gitu. Gue pamer, gitu. Mas dijual nggak? Jangan. Anak jersey begitu mas. Ya, Ada jadi- ini jadi langsung kayak gitu. geli, Nah. gitu pengen beli. Nah, kayak gitu. Nah, jadi gue pernah ngobrol. Nah, sekarang vlog pertama yang kamu bikin itu soal apa? Soal jersey apa? Pusamania Borneo FC. Oh, yang apa? Ball. Bukan. Aku jadi pertama nge-YouTube itu 2018. Oh, oke. Jadi sebenarnya tuh Arema mas pertama. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingat tahun 2018 itu memang Arema itu ngejualnya dengan sistem mereka punya konten lah ya yang namanya Love is Blind. Jadi cinta itu buta. Oh, oke. Jadi kita beli dulu tanpa tahu jersinya tuh seperti apa. Nah, jadi aku ingat banget ketika aku pertama beli jersey itu kan Arema ya. Maksudnya yang buat konten nih, yang buat konten. Itu kan Februari 2018. Kan aku beli. Nah, oke. karena dia mungkin sistemnya pre-order itu, jadi ya akhirnya baru nyampe sekitar bulan April atau Mei. Oh, Dan oke. aku kan kelamaan nunggu itu kalau aku mau bikin konten oke. cepetan gitu. Jadi akhirnya si Pusamania Borneo FC itu yang aku bikinin Merek konten apa waktu itu? Hah? Mereknya apa? Oh, Nike. Oh, yang Nike ya. Nike. Oh, jadi kan sebelumnya sempat Salvo yang Ya, mencuci apa itu yang sempet viral viral lah. lah itu. Yang ya mungkin orang-orang punya pandangan terhadap wanita itu kan kalau nggak salah tulisannya kayak kasihlah ke perempuan untuk. Iya. Tapi sebenarnya menurut aku itu dari Salvo bukannya aku membenarkan, tapi itu memang menurut aku ada benernya. Kalau gue Karena- sih nganggap itu nggak gue anggap serius, jokes aja. Toh misalnya bini gue itu nggak marah kok. Nah, itu tergantung siapa yang menerima Yes. dan bapak enggaknya. Yes. Tapi menurut aku memang Salvo melihat ini malah sebagai appreciate untuk wanita mas. Iya, Karena iya. wanita itu tahu gimana dia cara mencuci baju. Ya. Itu apresiasi untuk wanita ya. Maksudnya bukan kita nyuruh dia buat nyuci gitu, enggak. Betul. Itu maksudnya oh, wanita itu tahu loh treatment untuk melakukan Dan baju satu seperti lagi, apa gitu. wanita itu lebih lembut untuk mencintai. Yes, itu Nah, maksud aku. jadi- mungkin Salvo maksudnya itu dan Iya. mungkin orang yang enggak nyampe nerimanya. Ya orang sini kan baperan dulu lah. Tapi itu viewernya berapa waktu itu yang pertama itu? Wah, aku lupa. Boleh cek nggak mas? Bentar aja. Oh enggak, waktu itu waktu pertama kali bikin langsung booming atau karena dia subscribernya udah berapa sekarang? Sekarang baru kemarin 57.000. 57.000 cuy. 40 lagi aja Itu satu stadion di mana ya? Di Indonesia mana ya? GBT. GBT ya? GBT. Ya sekitar segitulah. Dulu tuh sebenarnya viewernya nggak langsung banyak banget mas. Cuman karena aku dulu ya namanya kita cari perhatian ya. Iya. Dan orang mungkin interest banget sama konten aku dan aku juga harus siapin nih gimana caranya konten-konten ini meledak. Oke. Karena memang aku kenapa harus bikin konten jersey? Pertama aku suka sepak bola, aku suka fashion, dan aku suka bikin video dan ya intinya tentang seni lah gitu. Dan Iya. jersey itu kan menurut aku juga salah satu bentuk seni di dalam sepak bola gitu kan. Dan aku dengan membuat video itu menurut gua ya salah satu bentuk apresiasi gitu aja. Berarti sekarang levelnya udah di Res, ada produk baru udah dikirimin dong ya? Udah gitu? Alhamdulillah sih begitu. Luar biasa. Contohnya yang di belakang ini. Oh gitu, oke. Ini terbaru yang sempat kontroversi. Kontroversi. Karena launching yang satunya lagi gue datang. Oh gitu. Yang dari Thailand itu loh, gue datang. Oh iya. Thailand. Sebelum ini. Iya, dan gue sebenarnya pengen beli yang itu. Oh, Nggak tahu masih ada nggak ya yang itu? mungkin ada sih mas, cuman yang SV sih, Oh, supporter version. Tapi itu masih soalnya tersebar. menarik karena
tidak ada jersey udah dilonceng nih, tapi nggak dipakai gitu. Itu menarik gitu sebenarnya gitu. Itu kalau bagi kolektor bener-bener collectible banget sih mas. Iya, ya sama kayak Puma Arema, saya ulang lagi. Ini bener-bener mancing ini, kelihatan banget, aduh. Nanti kapan kalau kita collab di YouTube-nya, di channelnya dia, gue akan bawa itu sejarah jersey Arema. Oke, boleh. Dan itu gue beberapa kali gue bawa ke luar negeri. Gue ketika gue sempat nonton E-League gitu, Liga Australia gitu, gue pakai. Dan orang waktu itu kan Sydney FC main biru muda kan, gue pakai biru tua. Sydney FC. Iya. Sydney FC biru muda gitu kan, gue pakai biru tua gitu. Ditanyain, ini jersey apaan gitu sama supporternya. From Indonesia gue bilang gitu. Dan gue selalu bilang, ternyata S2 ini penggemar Arema. Enggak kok, dia penggemar Persebaya. Gue nggak peduli. Gue siapapun yang di Indonesia. Saya yang paling sering dapat serangan gitu. Siapapun yang di Indonesia kita dukung. Gini loh. Bagi saya sepak bola itu kayak bacem. Bagi saya ya. Kan bagi orang lain nggak terserah ya. Wah, persepsi masing-masing lah. Bagi saya sepak bola bacem. Saya nanti malam tempe, besok tahu bacem, besok lagi pecel, itu terserah. Yang intinya gue percaya gue punya Tuhan, nah itu nasinya gitu. Gue kayak gitu. Jadi tapi ya pasti gue tidak akan menghina si A, si B, si C atau siapa. Dan menurut gue teman-teman kolektor jersey review kayak Ares ini ya melakukan itu semua. Nah, jersey termahal yang pernah direview. Jersey termahal yang pernah direview. Entah itu beli atau di endorse. Kayaknya sih Nike deh mas. Nike Timnas deh, 1 juta. Tahun berapa? 2018. Oh, terakhir ya berarti ya? Iya, karena kan ya kita tahu kalau jersey lokal kan masih di bawah semua, harganya masih under 1 juta dan kita juga masih ngejangkau. Dan aku memang so far udah jalan 2 tahun concernnya emang di jersey lokal aja gitu. Dan ya untuk meningkatkan UMKM juga lah. Iya gitu. Nah, kalau jersey yang lokal bukan termurah tapi selalu kamu ingat kenang banget ketika mereview itu apa? Ini sulit sih mas, karena udah banyak banget jersey itu. Oh gitu? Iya, yang kalau mengingat banget sebenarnya ini juga masih belum semuanya sih, yang banyak di kampung aku. Apa ya? Yang paling ingat paling Persib Bandung sih. Yang tahun musim berapa? Nggak tahu, aku Persib Bandung tuh kayaknya setiap musim itu selalu bagus menurut aku. Menurut aku, karena dia selalu punya touch yang beda dibanding. Karena orang Bandung fashionnya kuat ya, mungkin ya? Maybe, karena mereka juga banyak industri garmen juga. Iya. Mungkin itu sih. Dan orang Bandung cakep-cakep juga sih. Semoga saya dapat calon soalnya. Tapi kalau ngomongin tim yang jersey yang susah dicari gitu, timnya ternyata Liga 3 tuh sudah gak ada lagi timnya. Ada nggak? Liga 3 nih. Nah, misalnya kayak Liga 3 tiba-tiba nggak, musim kemarin ada, musim sekarang nggak ada. Gitu. Jersey yang sekarang atau jersey dulu mas? Yang lu dapet, yang lu punya gitu. Yang kayak kok sebenarnya sayang tim ini kok nggak eksis lagi gitu. Mungkin ini bisa diceritain nih. Apa? Yang Mas Estu bilang di konten saya tadi. Oke. Putra Samarinda di tahun 2012 kalau yang ada Mas. Iya. Ini sebenarnya nggak susah sih, cuman kan ini banyak orang yang suka. Ya, ini Joma. Cuman aku dapatnya ya di Indonesia. Nah ini angkatan ini masih ada Wildansa, masih ada Lerby Eliandri, masih kecil, Lerby masih muda. Iya. Ini Putra Samarinda setelah kembali menjadi Putra Samarinda. Kan sebelumnya namanya Persisa Putra. Yang logonya bulat ya, yang logonya burung. Ya sekarang ini kan logonya apa? Namanya dulu kan Pesut Etam. Pesut Etam, ikan pesut. Iya, ikan pesut. Ya mungkin ini sih mas yang paling sebenarnya nggak susah banget, cuman nggak banyak orang punya juga mungkin. Kalau nggak salah gue itu pernah baca literasi sebenarnya jersinya Putra Samarinda atau dulu namanya Putra Mahakam itu kuning. Warnanya kuning, tapi ngirimnya waktu liga berapa gitu salah, orange. Keterusan. Ini cerita unik. Nah, saya belum dapat konfirmasi, tapi saya lagi coba cari orangnya, salah satu namanya Mas Tommy Ermanto Pasepa. Ya, ini kan sekarang tuh jadi namanya Bali kan dari Bali. Iya, Bali jadi. Nah, mungkin ini terakhir. Harapannya buat perjersian Indonesia itu seperti apa? Nggak usah ngomongin klub lah, klub harusnya klub aja lah, yang produsen jersey. Terus harapan? Ya, kalau harapan setiap orang pasti kita mau yang terbaik ya. Maksudnya baik itu bukan terbaik untuk dari satu sisi orang, tapi baik untuk semuanya dan pastinya
Indonesia tuh kurang apa sih mas? Maksudnya aku ngelihat juga Nike Indonesia banyak loh yang made in Indonesia gitu. Kita harus bangga dengan produk kita gitu. Dan menurut aku juga ini tanpa aku ikut-ikutin politik ya, maksudnya presiden kita juga bilang kayak kita harus angkat lokal banget gitu. Dan itu bentuk apresiasi kita gitu. Dan menurut aku produk lokal itu nggak harus ke luar negeri. Bersaing di negara ini aja udah gede kan? Udah gede dan orang yang punya kayak gitu udah bisa kaya. Menurut aku, maksud aku, ya berarti dia sejahtera dong. Dengan dia punya usaha mungkin brand aparel dan dia juga punya pegawai, karyawan, itu juga bisa kenyang. Maksud aku dari industri ini aja bisa muter ya, udah bisa jalan. Iya. Terakhir lagi nih, punya nggak pengen kita punya brand sendiri? Iya, mungkin awal tahun depan sih. Ini aku udah bikin bocoran aja di channelnya Mas Esto aja nih. Aku udah bikin logonya. Oke. Logo aparel. Nanti kalau saya bosen jadi wartawan, gabung ya ke perusahaan nyaman ya. Aduh, boleh. Kita bikin konten bareng lagi. Deal ya? Siap. Oke, saya tutup ya. Saya sama Fares, seru kan? Ini cuma jersey. Kali ini nggak bahas jersey, tapi bahas preview jersey. Konten kreatornya. Ya. Tolong tetap jaga kelokalan, karena kelokalan itu bagus ya, walaupun kita juga harus melek ke luar juga. Tapi paling tidak anak muda yang aware akan negaranya ya good lah. Gitu. Thank you Fares. Oke. Kalau ini mas, saya bukan K-pop ya. Saya suka sepak bola. Ya udah, kamu suka Sepultura ya? Sepultura, garang banget itu band metal. Band metal tapi suka main bola. Oke. Iya. Kayaknya semua band metal kayaknya suka sepak bola ya mas? Iya, kayaknya gitu. Oke, thank you ya. Thank you. Jangan lupa Jumat Jersey.